Ribuan nelayan menggelar aksi protes menuntut proses perizinan perairan alat tangkap dari cantrang ke jaring kantong bertarik di depan markas TNI Angkatan Laut di Jalan Proklamasi Kota Tegal, Jawa Tengah, Kamis 3 Februari 2022 siang. Dalam aksinya, massa sempat juga memblokade jalur Pantura Tegal yang tidak jauh dari lokasi demo. Dalam orasinya, para nelayan mempertanyakan tentang perizinan kapal. Selain itu, mereka meminta agar pemerintah memberikan kebijaksanaan selama dalam proses perizinan perairan alat tangkap dari cantrang ke jaring kantong bertarik. Kapal nelayan diperbolehkan untuk melaut dan tidak dilakukan penangkapan. Sementara di dalam gedung pertemuan Lanal Tegal sedang berlangsung sosialisasi keamanan lingkungan pelabuhan serta audensi antara perwakilan nelayan, perwakilan dari pemerintah Kota Tegal, dan Dinas Perizinan KKP dari Provinsi Jawa Tengah yang mengurus soal perizinan kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami selalu ingin memotret potensi Jawa Tengah, terutama kegiatan untuk memulihkan ekonomi di tahun 2022. Sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya sudah bersama dengan Bapak Haji Reswanto. Beliau adalah Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Pak. Kabar baik. Semoga demikian kabar Bapak. Ya. Pertama tentu karena saya baru tahu, saya mengucapkan selamat Pak Reswanto di Ketua DPD HNSI Jawa Tengah. Karena terima kasih, Pak. Ketika saya wawancara masih Ketua HNSI Kota Tegal. Betul, Pak. Sekarang saya akan mengajak diskusi tentang Tegal lagi karena siap. Baru saja ada demo yang saya lihat gambar-gambarnya itu cukup besar. Dan yang menarik masalahnya itu hampir seperti masalah dulu, cuma mungkin temanya beda. Ini adalah nelayan yang mempersoalkan masalah cantrang. Kalau dulu cantrang tempatnya, Pak. Ya, sekarang akan diganti. Nah, monggo, Bapak apalagi sekarang Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, saya kira tahu persis persoalannya. Silahkan cerita, Pak. Terima kasih, Pak, kesempatan yang baik ini. Sebelumnya, saya sedikit sekilas sebelum terjadinya permasalahan demo kemarin, sebenarnya sudah ada demo lagi, Pak. Oh. Iya, cuman ini kemarin lebih gede. Ya. Nah, jadi awalnya kita kan teman-teman nelayan ini setelah terbit Permen KP yang baru nomor 18 tahun 2021 tentang ya di dalamnya itu cantrang sudah dilarang, Pak, ya, dan diganti, kita harus beralih menjadi jaring tarik berkantong. Ya, alat tangkap jaring tarik berkantong yang secara mana sebelum aturan di Permen 18 tahun 2021 itu aturan turunan dari PP 85 tahun 2021. Kemudian situlah muncul nama jaring tarik berkantong beserta PNBP dan PHP-nya. Itulah sekarang kita sudah berproses. Namun kemarin memang pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman nelayan se-Jawa Tengah dan khususnya se-Indonesia yang menggunakan cantrang, payang, dan sebagainya. Karena masing-masing daerah namanya berbeda, Pak, ya. Untuk jaringnya sama.
itu harus mengurus peralihan dari jaring tarik berkah dari cantrang menjadi jaring tarik berkantong. Awalnya kami diberi waktu pertama oleh pemerintah pada saat sudah terbit Permen KP beserta aturan turunannya itu 4 bulan untuk mengurus. Kita ajukan beberapa kapal di Kota Tegal sebagai sampel. Itu dari KKP sendiri melalui tim perizinan. Sistemnya tetap memakai sistem reguler, Pak, di mana ada tahapan-tahapan yang harus kita penuhi persyaratannya sebelum sampai kepada tahap akhir, yaitu penerbitan CP, jaring tarik berkantong. Nah, kita tahunya satu kapal itu bisa diurus dalam jangka waktu yang tidak lama. Nah, faktanya setelah kita tahap awal permohonan pengurusan SIUP itu memang cepat. Cepat itu di situ melalui cek fisik kapal, cek kesiapan peralihan alat tangkapnya dari mulai ukuran mata jaring, bentuk jaring kantongnya dan sebagainya. Oleh KKP itu kita diperiksa dan diwajibkan untuk diganti kalau itu jaringnya sebelumnya adalah cantrang. Gelombang informasi, TWI jaga mutu profesi. Nah, memang dari proses SIUP ada tahapan lagi yang namanya proses pengajuan P2KP sampai buku kapal. Nah, di situ kita menunggu resum dari hasil cek fisik dan sebagainya. Menurut pelaku usaha itu waktunya agak lama, yang pada akhirnya baru tahap SIUP teman-teman itu melaut, Pak, karena kebutuhan ekonomi para nelayan. Nah, ketika kapal kita sudah melaut, tim cek fisik dari Jakarta itu baru turun. Nah, ditemukanlah kapal kita yang sudah awal kita ajukan proses cek fisik itu, kok kapalnya nggak ada, kok melaut dan sebagainya. Itu saya ngasih biar informasi ini seimbang, Pak, ya. Pihak saya atau pihak kami nelayan cantrang dan pihak KKP. Nah, dari disitulah terjadi miskomunikasi antara teman-teman pelaku usaha cantrang yang sedang berproses peralihan dari cantrang menjadi jaring tarik berkantong dengan tim perizinan dari KKP. Akhirnya berjalan waktu, KKP mempertegas dengan mengadakan undangan sosialisasi, yaitu saya masih ingat tanggal 13 Januari tahun 2022 kemarin di BPPI Kota Tegal. Dan kemudian tanggal 14 Januarinya dilaksanakan, tanggal 14 Januari tahun 2022 dilaksanakan di Juwana. Itu kalau di Tegal dihadiri oleh Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Pak Drama. Dihadiri juga oleh Pak Dirjen Perikanan Tangkap Pak Seni. Dihadiri juga oleh PLT Direktur Perizinan Pak Muhammad. Nah, singkat cerita dalam sosialisasi itu selain panjang lebar terkait dengan program-program birunya KKP, ke depan tentang sistem kuota berbasis dan sebagainya, itu terkait khusus penanganan teman-teman cantrang ini, perintah dari Direktur PSDKP Pak Drama di Tegal pada tanggal 13 Januari tahun 2022 secara lisan, tidak tertulis, memerintahkan segera dalam jangka waktu 10 hari, semua nelayan yang masih menggunakan alat tangkap cantrang, baik yang sekarang sedang posisi melaut dan belum melaut, disuruh putar balik, tidak boleh melaut. Akhirnya dalam waktu serentak 10 hari, nelayan yang masih menggunakan cantrang ketakutan. Karena di belakangnya itu disampaikan ancaman dengan pasal Undang-Undang Perikanan 6 tahun, denda 2 miliar. Akhirnya pada pulang secara serentak, khususnya kita Cinta Tegal, sebanyak kurang lebih 600 kapal cantrang dalam waktu yang bersamaan
sejak sosialisasi tanggal 13 Januari 2022 secara lisan itu berdatangan bersama-samaan, Pak. Akhirnya terjadilah penumpukan kapal di 2 pelabuhan di Kota Tegal, Pelabuhan Pelindo dan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari, yang masing-masing kapasitasnya dipenuhi oleh nelayan kapal cantrang itu terbagi 2, estimasi 400 dan 300 ataupun 400-200 kapal di masing-masing pelabuhan Kota Tegal itu. Nah, kita ini sudah komitmen, Pak, karena dapat perintah pulang untuk mengurus perizinan itu kita komitmen pulang. Ya. Mungkin kalau kita nggak komitmen nggak pulang karena kita berangkat membawa biaya operasional yang sangat besar, antara 500 sampai 800 juta dalam sekali trip untuk melaut 2 bulan. Kita belum selesai melaut tapi disuruh kita balik pulang. Faktanya setelah kita pulang serentak, kita rame-rame menagih komitmen KKP untuk percepatan proses perizinan itu. Karena tadi di awal saya sampaikan prosesnya adalah sistem online dan reguler, satu kapal membutuhkan waktu berapa tidak jelas lamanya, akhirnya penumpukan itu berlarut-larut dan pada akhirnya bom waktu yang kita khawatirkan terjadi, 16 kapal menjadi korban kebakaran. 16, Pak ya? 16, Pak. Dan mayoritas kebakaran justru bukan mayoritas kebakaran adalah kapal Cumi kita dan Kursin, yang notabene sudah siap berangkat, tapi karena ada penumpukan kapal, tertahan alurnya rapat, tidak bisa keluar, tidak bisa bergerak, akhirnya memakan banyak korban sampai 16 yang seharusnya pada bulan-bulan ini nelayan cantrang itu sedang produktifnya di laut, karena sebentar lagi mau masuk Lebaran, ya kan? Tentu itu kerugian bagi kami, Pak. Akhirnya kami teman-teman nelayan secara spontan, tertib, kondusif melakukan kegiatan protes kemana? Ke kantor PSDKP di wilayah Kota Tegal, karena memang simbol di situ kan ada satker wilayah PSDKP. Kita meminta percepatan itu. Memang dipenuhi, Pak, oleh tim KKP yang awalnya ada 2 orang petugas cak-fisik kapal ditambah menjadi 4. Itu pun belum menjamin proses itu berjalan cepat. Karena apa? Karena sistem yang dipakai adalah sistem reguler dari mulai permohonan SIOP, yang paling terkendala di situ pada tahapan cek fisik ataupun buku kapal untuk pengambilan gambar kapal secara utuh, karena kondisi pelabuhan kita sudah menumpuk, tidak mungkin kita bergerak kapal keluar dari mengambil tempat yang kosong untuk kita foto kapal dari bagian samping, kanan, kiri, depan, dan belakang. Itu sangat tidak mungkin, tapi itu dipaksakan oleh tim perizinan dari KKP yang akhirnya menimbulkan gejolak dan kebakaran terjadi, dan akhirnya demo kemarin besar-besaran sedemikian rupanya. Pak, dan dari hasil demo itu saya ataupun kami nelayan itu minta dorongan kepada pemerintah kabupaten kota atau di dalam ini Kota Tegal. Alhamdulillah memang setelah terjadi kebakaran dan lagi-lagi setelah ada korban dan lagi-lagi setelah ada kerugian, baru semuanya pada melek terfokus permasalahan yang di lapangan, yang sebelumnya saya sudah melakukan komunikasi baik dari tingkat bawah sampai tingkat wali kota, gubernur, dan dari disampaikan. Cuman karena memang wewenang ini adalah pusat, mungkin berpandangan ini adalah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Cuman juga tidak demikian, karena kita punya pemerintah di kota, di provinsi itu kan mestinya dengan permasalahan demikian, mestinya harus cepat tanggap dan mencari solusi yang baik bagaimana. Nah, pada akhirnya kemarin memang sudah ada komunikasi antara pemerintah Kota Tegal, Forkopimda Kota Tegal, dan pemerintah provinsi, DKP Perikanan, DKP provinsi dan Pak Gubernur stafnya. Ini sedang digodok terkait rencana pengajuan diskresi untuk satu trip. Untuk mengurai penumpukan kapal yang berdampak kepada potensi-potensi kebakaran kembali itu, karena memang masih berdesakan kapal-kapal kita, Pak. Ini yang menjadi miris manakala terjadi demo berkali-kali kan,
kita nggak enak juga sama kepolisian karena kita harus berhadapan dengan teman-teman kepolisian di sana. Ya. Nah, kita nunggu nih Ya. hasil demo kemarin, apakah nanti Pak Gubernur bisa memfasilitasi kami untuk menerbitkan surat SE dari KKP atau siapapun itu untuk melaut tanpa ada penangkapan sementara waktu. Ya. Satu trip itu untuk mengurai kondusivitas di Kota Tegal sendiri. Ya. Itu Pak yang kami harapkan dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Berasaskan dasar negara kita bahwa kepada Tuhan Esa persatuan jelas, kesatuan benar demi bangsa, demi negara, kebebasan. Jadi pertama yang ingin saya tanyakan, jadi semua nelayan sudah siap berganti jaringnya itu siap Pak ya? Sudah sangat siap sekali, gitu, Bapak. Jadi ini tinggal masalah administrasi kapal gitu ya. Iya. Jadi sekarang sudah ada solusi, nanti akan ada apa ya cara penyelesaian atau jaminan bahwa nelayan masih tetap boleh melaut sambil proses itu diselesaikan. Berjalan, betul. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak, kalau di Tegal aja ada 600, di seluruh Jawa Tengah ada berapa Pak? Hampir 1.200 Bapak. Oh, 1.200 ya. Itu sama persoalannya atau yang di daerah lain tidak mengalami kesulitan seperti ini? Ya, permasalahan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur berbeda. Ya. Meskipun alat tangkap yang digunakan sama jaringnya, jaring, cantrang atau es cantrang penyebutan di Jawa Tengah, namun kalau di Jawa Timur penyebutannya adalah payang. Ya. Beda lagi kalau di Jawa Barat penyebutannya adalah dogol. Ya. Semuanya membedakan di Jawa Tengah kita sudah ukurannya naik kelas semua, izin provinsi izin pusat. Di Jawa Timur ini sedang berproses untuk mengkotak atau verifikasi yang mana masih menjadi wewenang provinsi Jawa Timur, yang mana yang sudah naik kelas menjadi wewenang pusat. Sebelumnya Jawa Tengah sudah siap itu daripada Jawa Timur, karena selama ada kebijakan oleh Pak Jokowi nelayan cantrang melaut, ternyata Jawa Timur itu untuk proses ukur ulang kapal itu masih dalam tarik menarik ini antara mungkin di sana kebijakan bagaimana kita tahu, tapi kalau lebih siap itu lebih siap Jawa Tengah. Itu jadi, Pak masalahnya. Jawa Tengah sudah nggak ada masalah di situ Pak ya? Tidak ada masalah di antara kalau kita disebut dulu itu dianggap sebagai markdown dan sebagainya, sudah tidak ada masalah sebelumnya. Ya. Karena pada era Bu Susi kita sudah ada pemutihan. Jadi kira-kira untuk Jawa Tengah, terutama yang di Tegal, itu ditunggu sampai kapan, Pak? Hari ini tadi Pak Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah meninjau pelaksanaan percepatan perizinan yang oleh KKP di Tegal ada. Temuan ada, karena memang ada kendala sistem yang memang membutuhkan waktu tidak singkat. Dan akhirnya itu bahan untuk menyampaikan Pak Gubernur agar Pak Gubernur bisa ada bahan untuk bisa memberikan solusi kepada Pak Menteri agar Pak Menteri bisa menerbitkan semacam surat edaran. Surat edaran itu agar bisa nelayan sementara satu itu melaut, biar melaut itu di tengah laut ketika operasi tidak ada penangkapan begitu Pak. Ya, oke. Nah sekarang kalau satu kapal Pak ya rata-rata itu melaut dalam berapa hari misalnya nanti mungkin Bapak memberitahu itu hasilnya berapa Pak? Ya, kalau kan tergantung ukuran GT kapal Pak ya. Kita mau cerita 100 GT saja Pak ya. Kalau untuk kita bicara untuk alat tangkap cantrang ataupun sekarang jaring tarik berkantong, itu kalau ukuran 100 GT kita bisa maksimal 40 ton. 40 ton dengan berbagai macam jenis hasil tangkapannya. Ya, karena kita kan di Tegal sudah berfisherisasi Pak. Ya kan, ada komoditas jenis tertentu seperti cumi yang masuk ke tingkat ekspor kita, itu yang menjadi nilai jual kita yang di Tegal ini lebih maju daripada
es cantrang di daerah lain yang masih menggunakan es batu atau secara manual. Ya. Itu Bapak. Ya, jadi supaya bisa dibayangkan Pak, itu kerugiannya kalau nggak jalan itu berapa kira-kira? Kalau kita menghitung satu trip untuk biaya berangkat operasional itu 2 bulan, Ya. ukuran kapal 100 GT itu dengan estimasi biaya operasional tadi saya sebutkan di awal antara 500 sampai 800 juta. Biaya paling besar operasional adalah semua di bahan bakar solar kita yang industri. Karena kalau Fisher mesin kita ada 4, Ya. utama mesin pendingin, mesin lampu, mesin sama mesin serep atau mesin apa istilahnya gardan. Dalam arus gelombang informasi, RWI jaga mutu profesi. Dari biaya operasional itu kira-kira hasilnya berapa Pak? Ya, kalau misalnya taruhlah kita dengan GT 100 biaya operasional 500 misalnya Pak ya. Nah, kalau kita hasil tangkapan ekspor itu yang saya sebutkan cuminya itu antara 5 sampai 10 ton kita dapat, itu bisa kita dapat lelang kotornya itu 1 M. Ya. Kotor Pak itu ya, kotor Pak ya. Ya. Ya, nanti sebelum masuk ke pembagian hasil kepada ABK kan tentunya kita dipotong dulu perbekalan dan baru bagi hasil antara pemilik dan kapal. Nah, dari kapal nanti baru bagi hasil sama jumlah ABK-nya. Jadi kira-kira kalau tidak melaut berapa lama Pak sekarang? Kita ini kalau mengacu kepada tadi aturan permu tanpa tertulis himbauan wajib putar balik itu per 13 Januari itu seharusnya ini lagi masa produktifnya nelayan di laut menunggu beberapa bulan lagi lebaran. Kerugiannya kalau kita dihitung kerugian operasional tadinya sampai 800 juta Pak, 500 sampai 800 juta. Oke. Nah, kalau kapal yang terbakar itu Bapak tanyakan berapa itu kerugiannya? Ya, berapa kerugiannya, Pak? Satu kapal 4 miliar. 16 kapal berapa itu, Pak? Hampir 50 miliar. Itu 600 kapal yang sandar di Tegal itu milik orang Tegal dan sekitarnya atau dari mana-mana, Pak? Itu kebanyakan milik perorangan Tegal, namun beberapa juga ada yang kongsi dengan keluarga. Ya. Kita modelnya juga dari bank. Kalau kayak gini, kita pengen diskresi juga ke bank dong, Pak. Kita disuruh putar balik kok, Pak. Ya. Pak Riswanto, Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, terima kasih. Mudah-mudahan segera ada solusi, karena persoalannya sudah jelas saya kira. Iya. Jadi artinya nelayan sudah siap menjalankan apa yang jadi kehendak atau keinginan pemerintah. Hanya sekarang proses perizinannya juga di tangan pemerintah sendiri. Jadi pemerintah yang harus kerja keras, kerja cepat supaya nelayan tidak dirugikan. Kira-kira begitu ya Pak ya? Betul, sangat betul sekali Bapak. Kita tunggu komitmen pemerintah sendiri yang memerintahkan kita pulang. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Haji Riswanto, Ketua DPD HNSI Jawa Tengah. Sukses, selamat berjuang. Selamat berjuang Bapak, sehat selalu. Terima kasih waktunya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berasaskan dasar negara kita, takwa kepada Tuhan Esa. Persatuan jelas, kesatuan benar, demi bangsa